putra dan putri Syekhina Ki Imron. Syekhina Ki Imron itu ada istri lagi dan mempunyai putri-putri seperti Nyai Arfiah, Nyai Jamaliyah dan beberapa putri lagi. Namun yang dari istri pertama seperti yang tadi saya ungkapkan. Jadi itu untuk melengkapi biar tidak nanti salah paham dan juga biar kita semua memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai, para asatid dan para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga tidak lupa pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, dalam hal ini Bapak Lurah beserta segenap jajaran RT dan RW yang berada di lingkungan ini, yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Hadirin, hadirat, para alumni pondok pesantren yang dari Madura, yang dari Kabupaten Bangkalan, baik itu Askhal, Hisan, Ikas, Pengjeruk, Kembang Jeruk, Ismukas. Soalnya singkatan alumni-alumni ini agak kreatif anak-anak. Alhamdulillah, yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sahibul bait, sahibul hajah sekeluarga, rahimakumullah. Ungkapan puja-puji syukur selalu dan tidak pernah bosan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu dan tidak pernah bosan memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa bermuajahah dan bermujalasah untuk bersama-sama memperingati haul dari almarhum Kiai Imron bin Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Juga sekaligus acara pada malam hari ini adalah silaturahim dari segenap alumni baik Askhal, Hisan, apalagi tadi, Ismukas, dan juga dari Syekhona Khalil II, yang semuanya bergabung di dalam sebuah kegiatan bersama untuk setiap tahun memperingati haul dari almarhum Kiai Imron bin Syekhina Kiai Muhammad Khalil bin Kiai Abdul Latif. Mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan bersama selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita semua mendapat barokahnya para beliau, para guru-guru kita. Amin. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadratul marhum Kiai Imron adalah putra satu-satunya dari Syekhona Khalil.
Syekhuna Khalil punya 2 orang anak, yang satunya perempuan putri yaitu Nyai Asma. Nah, dari 2 keturunan Syekhuna Khalil inilah keluarga Bani Khalil yang ada di Kabupaten Bangkalan itu bersumber. Salah satunya dari Syekhuna Kiai Imron bin Syekhina Muhammad Khalil bin Kiai Abdul Latif. Semasa hidup Syekhina Kiai Imron ini, beliau terkenal madzhub. Madzhub ini tentu tidak sama dengan ayahanda beliau Syekhuna Khalil. Walaupun Syekhuna Khalil ini sudah masyhur waliyun min auliyaillah, tapi Syekhuna Khalil tidak madzhub, sehingga beliau masih mengajarkan ilmu-ilmu agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu fikih, mengajarkan ilmu alat yang memang menjadi kegemaran beliau, yaitu mengajarkan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Syekhina Kiai Imron ini berbeda dari ayahandanya. Beliau itu madzhub sehingga tidak mengajar kepada santri-santri. Kalaupun ada santri yang mondok di pondok pesantren Syekhuna Khalil, hanya sekedar mengalap barokah dari keberadaan pondok yang dibina oleh Hadratul Marhum Syekhina Muhammad Khalil. Sehingga masa pendidikan di pondok pesantren Syekhuna Khalil ini memasuki masa kosong sepeninggal Syekhuna Khalil. Dan karena Syekhuna Kiai Imron ini madzhub, ketika ada santri yang mondok dan sudah mulai banyak santri yang mondok, Syekhina Kiai Imron keluar dari pondok, lari. Beliau tinggal di Kecamatan Banyuates, Desa Bringkoneng, atau tepatnya Desa Telaga. Kampungnya Bringkoneng, terkenalnya Bringkoneng itu di daerah Banyuates. Setelah dari Banyuates beliau tinggal pindah ke Kecamatan Sepuluh. Sebelumnya ke Banyuates, beliau pernah tinggal sebentar di daerah Kecamatan Bangkalan di Desa Gebang, Gebeng. Ya pondeng sudah Gebang, etekongan secing masjid. Pernah terjadi kebakaran di kampung itu. Syekhuna Kiai Imron di rumah yang beliau tempati itu, walaupun dikelilingi oleh api, tidak terbakar, walaupun hanya ujung ijunya, atap ijunya itu tidak kena api, walaupun api sudah mengelilingi tempat di mana beliau itu tinggal di Desa Gebang. Baru kemudian beliau pindah ke Banyuates dan akhirnya di Kecamatan Sepuluh, Desa Perancak, pinggir laut. Nah, di Desa Perancak inilah beliau menghembuskan nafas yang terakhir menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau wafat di Kecamatan Sepuluh. Sampai sekarang kamar, kasur, baju-baju beliau masih lengkap ada di Desa Perancak itu. Tidak ada yang berani menempati. Nah, itu sejarah dari kehidupan beliau Syekhina Kiai Imron. Menurut para sesepuh dan para ulama kebanyakan, Syekhina Kiai Imron ini kewaliannya mastur, bukan masyhur seperti Syekhuna Khalil. Beliau itu sama persis dengan buyutnya, yaitu Syekhina Kiai Asror. Kiai Asror ini kan waliyun min auliyaillah yang mastur, tidak banyak orang tahu. Bahkan sampai ke kuburannya beliau itu biasa-biasa saja, tersembunyi. Ketika mau dibangun selalu saja ada hal yang menyebabkan bangunan itu runtuh. Diberi atap, kena angin. Ada rencana mau diberi bangun, ya rencana itu gagal. Jadi beliau sampai meninggalnya pun tetap mastur. Itu Syekhina Kiai Asror, makamnya
dari arah pesarian Syekhona Khalil masuk ke dalam, jalan kaki berkumpul dengan pekuburan-pekuburan umum yang lain. Itu makamnya Ki Asror, buyutnya Syekhina Ki Imron, kakeknya Syekhona Ki Muhammad Khalil, mertuanya Ki Abdul Latif, abahnya Syekhona Khalil. Jadi itu sejarah dari Ki Imron. Nah, dari Ki Imron itu ada beberapa putra dan putri. Yang tertua Nyai Romlah, yang merupakan ibunda dari Hadratul Marhum Ki Abdullah Sakhal, Hadratul Marhum Abi, Hadratul Marhum Ki Khalilur Rahman, dengan anak tertua Ki Fathur Razi yang tidak mempunyai keturunan. Dengan istri beliau Ki Fathur Razi, putrinya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Sukorejo Asem Bagus Situbondo, namun tidak mempunyai keturunan. Ini yang dari Nyai Romlah. Kemudian Kiai Imron itu punya putra kembar dua, Kiai Makmun dengan Kiai Amin bin Imron. Nah, itu saudara dengan Nyai Romlah, adiknya. Kemudian ada lagi saudarinya, punya putri lagi, adiknya Kiai Amin sama Kiai Makmun yang kembar ini, Nyai Nazifah Umminda dari Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Zubair Muntasor. Nah, itu sejarahnya. Sehingga benar sekali ketika alumni dari Syekhona Khalil Demangan Barat, alumni dari Nurul Khalil Demangan Barat, alumni dari Syekhona Khalil Abi, Syekhona Khalil II, itu bergabung untuk setiap tahun sekali memperingati haul dari almarhum Syekhina Ki Imron. Ini adalah suatu hal yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kami sebagai bagian dari keluarga Bani Khalil, sebagai bagian dari keluarga Bani Imron, mengharap kepada anak-anak santri yang ada di wilayah Banjarmasin agar berupaya dan berusaha jangan sampai kholnya Syekhona Ki Imron tiap tahun itu gagal atau tidak terlaksana. Walaupun mungkin kecil-kecilan atau bagaimana, harus diadakan setiap tahun, jangan sampai libur, sehingga barokahnya ini nyambung terus ke atas, mulai dari Syekhona Ki Imron sampai ke putra-putrinya, guru-guru kita semua. Sambungan ini penting, wasilah ini penting. Kenapa? Karena memang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sumber syafaat, sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam cerita Isra dan Mi'raj, pertemuan baginda Nabi dengan Allahu Rabbul Alamin, ketika malaikat Jibril berkata, a'las sama'i sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, silahkan ya Muhammad, panjenengan menghadap kepada Allah. Saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Kalau saya tembus dari itu, maka saya akan terbakar. Maka Rasulullah sendirian menghadap kepada Allah. Beliau kebingungan, beliau ketakutan, beliau memiliki rasa malu yang luar biasa menghadap, bukan hanya menghadap raja, bukan hanya menghadap presiden, tapi menghadap Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menguasai alam raya, itu yang akan beliau hadapi. Maka Rasulullah tidak tahu mau berkata apa, sehingga akhirnya Rasulullah duduk bersimpuh dan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kalimat yang diungkapkan oleh baginda Rasul. Karena tidak mungkin Rasul mengucapkan salam ke Allah. Bagaimana Rasulullah akan mengucapkan salam ke Allah? Karena salam ini kan doa. Bagaimana Rasul akan mendoakan Allah sedangkan Allah yang memberikan semua dan mengabulkan doa? Maka itulah yang diucapkan oleh baginda Nabi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semuanya penghormatan, kebaikan, keberkahan, keselamatan semua milik Allah. Baru kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini adalah dialog yang sangat penting. Dialog yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi, yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun makhluk yang ada di alam raya ini. Allah sudah memberikan secara mutlak assalamu alaika. Sebagai zat yang memegang keselamatan seluruh alam raya, Allah mengatakan assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai Muhammad. Jadi yang mengatakan selamat bukan Pak Camat, bukan Bupati, bukan Presiden atau siapapun, tapi langsung Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatakan assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai Muhammad. Tidak cukup dengan itu, tapi Allah juga memberikan hadiah yang kedua, wa rahmatullahi. Rahmat Allah yang demikian luas, rahmat Allah yang demikian besar diberikan sepenuhnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru hadiah yang ketiga, wa barakatuh, dan barokah sepenuhnya diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini asal sumbernya, Pak. Kenapa kok ada istilah ngalap barokah? Ya karena memang barokah itu hanya milik Allah, tapi oleh Allah diberikan satu-satunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mungkin barokah ini sampai kepada kita kalau tidak ada wasilah. Bagaimana barokah ini dari Rasulullah? Diambil oleh para sahabat, diambil oleh para keluarga beliau, Siti Fatimah Zahra, cucu beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sahabat-sahabat beliau, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang berkumpul dengan baginda Nabi, yang pernah melihat wajah baginda Nabi, yang pernah mencium tangan baginda Nabi. Barokah disebar oleh baginda Rasul. Dari sahabat turun lagi ke para tabi'in, dari para tabi'in turun lagi ke para tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama salafun saleh, sampai akhirnya barokah itu sampai kepada kita semua lewat guru-guru kita. Ini namanya wasilah, sambungan. Dan baginda Rasul ketika sudah mendapatkan tiga hal dari Allah, hadiah yang sangat luar biasa ini, langsung baginda Rasul menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sudah langsung minta izin sama Allah bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada baginda Nabi, rahmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi, barokah yang Allah berikan kepada baginda Nabi, Rasul, baginda Nabi langsung meminta izin kepada Allah, saya terima itu semua ya Allah, dan akan saya berikan kepada hamba-hamba Engkau ya Allah as-salihin, yang sama-sama soleh. Alhamdulillah. Itu garis jalur barokah, itu garis jalur keselamatan. Sehingga tidak salah ketika kita ketemu dengan guru kita, mohon doa barokah kiai, mohon doa barokah guru, baik dari ucapan beliau maupun dari sentuhan mencium tangannya, atau sentuhan beliau ke kita menepuk pundak, mengelus kepala kita, dan semacamnya.
Itu semua adalah jalur wasilah barokah. Seandainya sumber listrik itu namanya kabel, kabel. Nah kalau sekarang mereka ada yang bilang, wah sekarang kan sudah zaman nirkabel Kiai, pakai bluetooth saja tanpa kabel bisa nyambung ini. Iya benar, barokah juga demikian. Walaupun beliau-beliau para almarhum Syekhina Ki Imron meninggal, Syekhona Khalil meninggal, ada di alam lain, di alam barzah. Kalau dikatakan meninggal mungkin kurang tepat nih Pak, karena para wali-wali Allah, para pejuang-pejuang agama Allah itu bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka sebenarnya hidup di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak bertemu muka langsung, tidak bersentuhan, tapi lewat jalur wifi, lewat jalur bluetooth bisa nyambung juga Pak, barokahnya nyampe kepada kita. Alhamdulillah. Kalau jalur wifi ya seperti sekarang ini, makbarohnya Syekhuna Ki Imron di Madura lewat jalur internet, yang penting passwordnya tepat, nah, sudah, dan ada pulsanya, yang penting itu. Kalau tidak ada pulsanya, kirim Fatihah ke beliau ya nyampe, dapat barokah beliau bisa nyampe ke kita. Kalau bluetooth ya harus dekat Pak. Kalau pas ke Madura, ke Bangkalan, ziarah ke makbaroh beliau, membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca doa-doa untuk beliau agar ditambah pangkat dan pangkatnya di hadapan makomnya, di hadapan Allah, sehingga beliau ridho kepada kita. Ya sama seperti bluetooth, kalau bluetoothnya ada di jalan sana, satunya HP-nya di sini, yang nggak akan nyambung Pak. Di searching bagaimanapun nggak bisa, harus dekat ya Pak. Nah yaitu namanya ziarah. Nah tergantung pilihan kita. Namun yang paling cepat, yang tanpa halangan ya bluetooth itu Pak. Kalau wifi ada gangguan internet ya sudah ngadat itu, apalagi nggak ada pulsanya Pak. Yang bluetooth ini tidak pakai pulsa, langsung transfer langsung dari guru-guru kita, dari para wali-wali Allah, dari para pejuang-pejuang agama Allah. Oleh karena itu ya jangan hanya cukup wah engkau sepenting lengerem Fatihah lok toman telat ben bekto dek sayhona dek tangkuru telasen lok toman nyabis mon tepang mole ke Madura lok toman entar ke Ponduga lambek semonduk ngalak ilmu dari Ponduga. Itu namanya ngandalkan wifi. Ya kalau pulsanya ada, internetnya nggak ngadat nyampe Pak. Tapi mon tepang ngadat pulsanya ada lok depa Pak. Jadi sewaktu-waktu perlu juga ziarah ke kuburannya orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita, para wali-wali Allah, para pejuang-pejuang agama Allah, agar transferannya ini tanpa biaya dan tanpa hambatan. Transferan barokah itu tadi itu loh. Sehingga garisnya itu nyambung jelas. Para guru kita mendapat barokah dari gurunya lagi mendapat barokah dari gurunya lagi, nyambung hingga ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang lisensi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu alhamdulillah di Banjarmasin kompak para alumni pondok pesantren, didukung oleh sesepuh-sesepuh masyarakat yang ada, apalagi juga sangat kompak dengan masyarakat tempatan, warga Banjar, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk semakin tampak syiar agama Allah, untuk semakin tampak tingginya agama Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kekuatan dari Allah untuk selalu berjuang menegakkan agama Allah, untuk selalu berjuang membesarkan syiar-syiar agama Allah, dan juga untuk selalu berjuang menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma لهذه النية ولكل النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ya farijal ham ya kashifal gham farrij humumana wakshif humumana ya rab ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ighfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta warhamna warham ummat sayyidina Muhammadin rahmatan 'ammah. Allahumma nawwir qulubana bil iman wal islam wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana qdi lana jami'al hajat fid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim lana minka bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wastajib lana du'ana bi barakati wa karamati wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan untuk melengkapi tadi dari putra dan putri Sayyidina Ki Imran. Sayyidina Ki Imran itu ada istri lagi dan mempunyai putri-putri seperti Nyai Arfiah, Nyai Jamaliyah dan beberapa putri lagi. Namun yang dari istri pertama seperti yang tadi saya ungkapkan. Jadi itu untuk melengkapi biar tidak nanti salah paham dan juga biar kita semua memahami. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.